Siapa yang tidak mengetahui penyakit hernia? Hernia dapat menyerang semua umur. Seringkali Bu, hernia timbul dengan tidak memiliki keluhan apapun. Namun bukan berarti hernia tidak berbahaya loh, dan mungkin dapat berakibat fatal. Ya, kalau hernia yang saya tahu ya itu dari usia dini juga sudah ada. Ya mungkin itu juga dari pas lahir juga sudah ada, atau pas dia masa pertumbuhan dia juga sudah ada. Lalu yang kedua itu hernia juga sekarang ini kan banyak dari usia dini ya, sudah banyak, dan itu pembesaran di alat kemaluannya atau di buah jakarnya. Itu aja yang saya tahu. Setahu saya hernia itu turun berok ya kalau istilahnya orang dulu. Kalau istilah sekarang saya kurang tahu ya. Saya begitu, Mas. Hernia itu setahu saya tuh usus turun ya. Usus turun ke testis ya, setahu saya sih. Sungguh sedih jika si bayi yang mengalami hal ini. Hernia yang terjadi pada orang dewasa dengan anak berbeda loh. Kebanyakan yang terjadi jika hernia yang sudah parah, salah satu jalannya dengan dioperasi. Jangan sampai ya Bu, si kecil mengalami pembedahan di umurnya yang masih muda. Simakin nanti yuk, agar hernia yang dialami si kecil dapat tertangani sedini mungkin. Ya mungkin dia sulit untuk ini ya, untuk buang air kecil mungkin ya. Terus lalu juga untuk aktivitas juga mereka anak kecil biasanya juga terganggu ya. Atau mungkin ada yang lainnya, mungkin ya suhu badan atau apa juga terpengaruh gitu. Mungkin kencing kali Mas ya, kencingnya ditahan gitu, terus di bawah tuh biasanya bengkak gitu. Kalau yang ngerasa mungkin pegel mungkin ya. Saya nggak tahu sih kalau yang merasakannya, tapi mungkin kalau secara fisik kelihatannya mungkin membesar gitu ininya, kantong zakarnya gitu. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Intan Erlita bisa hadir menyapa kembali Anda di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Nah pemirsa, kalau tadi kan pemirsa udah lihat nih sedikit beberapa pendapat masyarakat mengenai hernia. Nah ini memang pas banget sama tema kita pagi ini. Kita akan membahas mengenai hernia pada anak. Biasanya tadi kita dengar dulu kan, ada beberapa yang bilang katanya ini ada hubungannya dengan turun berok katanya. Ada yang bilang ususnya yang turun. Nah nanti kita akan bahas nih sebenarnya seperti itukah, atau memang sebenarnya hernia itu yang benernya nih kayak apa. Tapi sebelumnya saya akan mengundang dulu bintang tamu saya yang sudah hadir, yang sudah cantik pagi hari ini, yaitu ada Dewi Diadiva, seorang penyanyi. Halo Mbak Dewi. Mbak, apa kabar? Selamat datang di Kinanti. Terima kasih. Ayo silakan duduk Mbak. Iya. Ini kalau ada penyanyi langsung auranya suaranya mau ikutan merdu nih. Oh gitu ya. Tapi kalau saya nyanyi spesial suka bubarin masa. Oh gitu. Bukan datangin masa ya. Mbak apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Putra putri usia berapa? Yang paling besar 20, yang paling kecil mau 7 tahun. Wow, ibunya awet muda banget ya. Yang paling besar 20 tahun, yang paling kecil 7 tahun. Ya. Terus waktu itu gimana nih? Jaraknya cukup jauh berarti ya dari yang pertama ke yang kedua ya. Kayak anak pertama lagi nggak nih ke anak yang kedua? Apanya tuh? Ngerawatnya, karena kan udah 20 tahun berarti sekitar 13 tahun ya baru lahir lagi yang kedua ini ya. Sama aja sih sebenarnya. Sama aja ya. Iya. Ada ini nggak mual-mual atau apa? Banget ya. Sampai waktu hamil pertama tuh dia bed rest itu sampai menjelang lahir malah. Oh ya? Iya, aku muntah tuh sampai yang di meja operasi itu masih yang muntah terus. Ya ampun. Itu kayak jadi dari mulai trimester awal iya, sampai mau ke meja operasi itu masih yang terus muntah. Terus jadi akhirnya stop nih di anak kedua aja kan ya? Anak keempat. Hah? Anak keempat. Oh anak keempat. Oh yang ketiga usia? Yang ketiga 12. Yang kedua 17. Maminya awet muda banget ya. Oke, terus kalau gitu kesibukan nyanyi, kemudian Kesibukan punya nyanyi, anak ya. juga. Ini gimana bagi waktunya antara anak dengan karir? Sebisa mungkin aku kalau misalkan ada show keluar, sebisa mungkin aku tetap mantau anak. Kan sekarang udah zaman canggih, jadi Benar. aku tetap nanya PR-nya, terus makannya gimana, itu selalu. Oh, gitu. Tapi kalau misalkan memang full di rumah, aku berusaha untuk mantau mereka semua, ya dari PR, ya makannya apa semua satu. Oh masih itu juga ya turun tangan langsung. Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang. Bagi waktunya gimana sih Mbak? Apa misalnya untuk pekerjaan saya weekend aja deh gitu. Kalau untuk anak-anak bisa misalnya. Enggak juga sih, kebetulan anak-anak juga ngerti kesibukan gitu, jadi ya paham gitu mamahnya. Oh lagi sibuk ini, enggak nuntut banyak sih. Gitu. Oke. Itu Nah, aja. Mbak Dewi pernah dengar kita bahas mengenai
mengenai hernia nih. Mbak Dewi pernah nggak sih dengar atau misalnya hernia tuh yang kayak gini lah gitu? Pernah sih, karena kebetulan om aku sendiri ngalamin sampai yang dioperasi sih gitu. Oh ya? Karena memang sampai yang apa ya, katanya tuh sakit banget gitu ya, sampai kasihan ngelihatnya, sampai yang akhirnya bilang udah deh putusin operasi katanya gitu. Karena memang harus itu jalan yang terbaik kata dokternya gitu. Tapi nggak tahu juga sih. Kita kan masih awam ya, kadang ada yang bilang tadi aja masyarakat Turun ada bro yang bilang katanya. turun bro ya, Betul. turun peranakan, ada yang bilang juga tadi ususnya turun ke bawah. Betul. Kayaknya kita ini bener nggak ya? Nah, pemirsa nanti kita juga ngobrol akan ada ahlinya yang hadir di sini. Kita akan undang seorang dokter spesialis bedah anak. Tapi nanti ya kita undangnya karena Aku habis dari pasar. Hujan, Bu. aku lelah. Ada Mbak cantik. Selamat pagi, Mbak. Kok telat datangnya? Oh, biasa, Mbak. Hujan gitu Jakarta. ya, Kalau hujan kan macet. Ini apa sih? Ini dari pasar. Iya. Ibu kepo deh. Ih, cocok loh, dia bawa apa sih tuh? Ya Allah, hits banget deh kamu. Iya. Ini kamu bawa apa lagi sih? Bawa ini biasa. Ya Aku kan dari Allah. pasar. Ibu sehat, baik? Alhamdulillah Iya. sehat. Ini yang di rumah juga mungkin sehat nggak ya? Sehat lah. Sehat dong pasti dong. Yang nggak sehat tuh pas lihat muka kamu maunya marah aja aku. Gean nggak masuk. Aku punya asisten 3 nih Mbak. Oh gitu. Gean nggak nggak masuk. masuk. Terus Tika mengundurkan diri karena berantem terus sama nggak cocok. Adit kan. Gitu. Iya udah bikin orang nggak betah. Datangnya terlambat. Jadi rumah berantakan. Minum belum dibuatin kan. Hujan ngeri. Oke, nanti kita masih akan ngobrol lagi mengenai hernia ini dan juga nanti kita akan mengundang dokter spesialis anak mengenai hernia. Iya. Ya, jangan kemana-mana ya, tetap di Kinanti. Kisah Ibu dan Buah Hati. Dan kita juga kali ini akan mengundang dokter spesialis anak, tapi juga mengundang pemirsa untuk bisa ikutan telepon di sini di 021 515 nya 3 kali. Gaji kamu naik ya? Iya. Oh, gaji Gian tapi ya. Iya. Dan yang pasti juga pemirsa, Anda bisa bertanya melalui Twitter kami juga di Kinanti Jak TV. Oke. Gaji Tika buat kamu. Instagram juga ada nih. Instagramnya Ibu Mami. apa? Kinanti Jak TV. Iya benar banget. nggak ya? Jadi benar kalau mau share foto-foto Ana dengan buah hati juga boleh di situ tuh. Boleh. Ya Ini kan? Ibu Mami aku mau taruh ini Malah dulu. kamu kayak terjun payung. Sayur juga. Ini juga aku taruh Itu yang, belakang ya. yang kotak hitam hati-hati ya. Mahal. Ya Allah. Misi Ibu Mami Hati-hati bentar. kotak hitam ya. Nanti aku bawa tamu lagi. Dokternya tungguin saya, rumah kita kan gerbangnya ada 13 pintu. 15. Oh 15, jagain takut nyasar dokternya ya. Terus Mbak sekarang kesibukan terakhir apa lagi, ada single kah atau Iya, lagi buat single kemarin dangdut, sekarang ke pop. Kemarin pertama yang pop, sekarang dangdut. begitu. Beralih ke dangdut karena mungkin banyak peminatnya sekarang ya. Iya, seperti itu. Pangsarnya memang kayak gitu sekarang. Pasarnya ya. memang luas ya. Sangat Oke, luas. nah kita kan akan bahas mengenai hernia ini nih Mbak, balik lagi. Tadi kan Mbak bilang juga katanya omnya Iya. juga sempat Operasi. punya hernia, Hernia. kemudian dioperasi Oh, iya, ya. betul. Kadang-kadang ada juga anak kecil nih yang hernia nih. Nah, kemarin juga teman aku ada cerita nih anaknya baru lahir gitu, terus dia ada hernianya gitu. Makanya pengen tanya sama dokternya. Kok bisa nih, sampai kena anak mana kecil ya? Makanya gitu. bingung kan anak kecil kok bisa ya. Coba anak Adit udah belum sih Adit nih, dokternya kok nggak dibawa-bawa ya? Kayak udah pencet bel dari tadi deh. Kok nggak ini ya, nggak datang-datang ya. Kan kalau ada dokter kita lebih enak ngobrolnya ya. Pak dokter maaf ya. Aduh Pak dokter saya jadi malu. Apa kabar Pak dokter? Silakan duduk Pak dokter. Ya ampun. Telat ya. Jadi akhirnya nunggu Adit datang ya. Enggak nunggu hujannya. Ini permisi. Dit, kamu tuh jangan gaya penyanyi. Aku tuh Mbak mau Dewi jadi- itu penyanyi. Aku juga mau jadi penyanyi. Nanti kamu Bu. tanya Mbak Dewi ya cara gimana ya. Iya. Suaranya bagus banget Mbak Dewi. Banget. itu. Kalau- Di sini ada Dokter Ahmad Yani, spesialis anak atau Dokter Yani ya Bedah anak akrabnya saya. ya. Hah? Bedah anak. Oh bedah anak. Tuh, dokter spesialis bedah anak. hobinya Kamu bedah-bedah. macam-macam di bedah. Dok, Ya Allah. dok bisa bedah dia nggak dok? Dikit dok, biar otaknya agak bener dikit gitu dok, gitu Oh, dok. nggak, kalau orang otaknya susah. Oh, itu udah turunan ya, udah emang Iya. dapetnya begitu. Kata dokter, hobinya bedah-bedah. Ya Allah, bedah dijadiin hobi. Gak ada yang Dokter lain. nggak ada hobi main mobilan gitu. Mereka kecil. Oh, dokter, aku sedang membahas mengenai hernia nih dokter nih. Kan mungkin juga pemirsa di rumah sering dengar hernia. Tadi juga ada pendapat masyarakat yang bilang katanya turun berok ya Mbak Dewi. Iya, Kita iya. juga sempat mikir kayak gitu ya. Betul. Usus yang turun. Ada yang bilang juga katanya apa tadi ya, turun peranakan gitu kan. Kamu dulu gimana tuh waktu menderita? Oh bukan ya. Dokter, hernia itu sebenarnya apa sih dok? Hernia itu kalau bahasa awam itu turun berok. Turun Jadi, berok. sesuatu yang turun bukan pada tempatnya. Contoh pada yang tadi Mbak katakan
turun peranakan. Benar. Pada itu hernia juga namanya herniasi. Jadi sesuatu yang turun. Kenapa turun? Karena otot-ototnya lemah sehingga dia turun. Gitu. Otot penyangganya biasanya pada rahim. Pada kandung rahim dia penyangganya itu lemah karena sering melahirkan. Ototnya lemah dia turun itu. Namanya turun apa namanya turun peranakan. Turun peranakan. Ya. Nah, kalau hernia itu atau turun berok itu beda dengan anak dewasa dengan anak-anak. Kalau anak itu dari lahir. Jadi harusnya ketika lahir itu pada rahim ibu ya, ketika dalam pertumbuhan bayi dalam perut ibu itu terbentuk testis. Nah, testis itu buah jakar ya, dia turun ke skrotum, kantung kemaluan. Proses turunnya ini sampai 28 minggu. Nah, harusnya ketika turun itu saluran ini nutup setelah 28 minggu sampai 1 bulan. Bahkan sampai 1 bulan setelah lahir harus nutup. Tapi kadang-kadang nggak nutup. Kan anak sering nangis ya? Iya. Nah, akibatnya apa? Saluran harusnya nutup karena kedorong oleh usus itu, maka timbulnya hernia. Hernia pada anak. Kalau orang dewasa beda. Orang dewasa itu karena otot pinggulnya ini lemah. Karena kenapa? Dia sering ngeden, angkat berat. Sehingga otot-ototnya lemah. Dengerin. Maka otot lemah itu dia keluar selaput perut dan ususnya. Namanya hernia pada orang dewasa. Jadi beda. Oh gitu. Maka Mbak tadi dibilang, kok pada bayi ada? Sih dari bayi memang udah ada. Temen aku soalnya memang kebetulan baru lahir ya anaknya dok nih. Tiba-tiba sebulan kemudian harus dioperasi karena dideteksi hernia itu. Ciri-cirinya kayak apa ya dok ya kalau di bayi baru lahir tuh? Biasanya gini, kita utamanya menangis ya, menangis, mengedan, atau lagi pup, atau lagi buang air kecil, dia akan ngedan. Nah, ketika ngedan itu ususnya akan turun tuh, akan timbul benjolan di lipat paha. Kenapa lipat paha? Itu namanya gejala awal dari hernia. Ada benjolan gitu di lipat paha. Oke. Nah, karena dia menangis, maka lama-lama kan mendorong kan saluran itu kan. Karena ngeden ya, Iya. penekanan ya. Oh, Bu, gitu. katanya dokter kan tadi nggak boleh bawa berat-berat. Berarti aku minum nggak usah aku lagi deh yang bawa. Sekian aja kan berat. Bu. Oh, alasan banget dokter ya. Aku paha, kaki, tangan semua lipat-lipat semua. Oh, Itu bukan ciri-ciri ya dok ya? kamu Cuma juga paha doang. enggak, katanya kamu ada benjolan juga ya? Di perut Lemak, sih. lemak. Itu cuma di paha doang ya dok ya? Hernia itu banyak sekali. Hernia itu istilahnya sesuatu yang keluar dari Pada tempatnya. Misalnya banyak hernia pada usus. Misalnya karena defek pada selaput memegang usus, masuklah usus ke situ namanya herniasi. Nah, kalau perut lemak banyak itu bukan hernia itu. Ya. Jangan Itu tutupin, hobi. jangan tutupin ini dong, tutupin baki. Jangan, Bu. Biar orang lihat kamu apa adanya. Sudah kelihatan dari pipi. Jadi hernia ini kebanyakan yang kita tahu kan menyerang bayi laki-laki ya. Iya. Mungkin nggak sih perempuan juga? Benar. Paling banyak laki-laki. Perempuan juga ada. Bedanya antara laki dan perempuan kenapa? Yang tadi saya katakan, pada laki-laki proses turunnya testis buah jakar ke bawah. Kalau perempuan kan nggak ada buah jakarnya ya. Iya. Nah, tapi ada namanya ligamentum nuch. Itu letaknya di antara labio mayora, di pangkal itu labialis. Harusnya dia menutup, jadi pemegang dari kandung rahim. Ya, celah itu terbuka. Makalah keluar hernia. Biasanya ketika lagi memandikan, ibu-ibu melihat, kok kemaluan anak saya beda ya, kiri kanan. Itu mulai hernia namanya. Jadi Memang jarang pada perempuan. jarang dibandingkan tapi laki-laki. ada gitu ya. Kalau laki-laki lebih jelas kelihatannya dok ya. Dia ada benjolan di lipatan Iya. paha, kemudian benjolan itu seakan-akan turun gitu ya. Kalau perempuan jelas cuma nonjol aja di atas kemaluannya. Kecil dia biasanya. Jadi benar-benar orang tuanya yang berdiri yang harus aware ya sama anaknya benjolan atau apa langsung bawa ke dokter ya. Tuh Dit, Dompet aku sering benjol sih Bu. ini sombong Gimana dong? sama bon utang ya. Iya benar. Ya udah kita break dulu deh. Deh, udah pemirsa jangan kemana-mana ya karena kami masih akan kembali setelah yang satu ini tetap di Nanti kisah ibu dan Buah Hati. Nah, kamu tadi kayaknya banyak banget nih pertanyaannya nih. Mbak Dewi aja dulu. Mbak Dewi boleh ya, Boleh. tapi pemirsa juga kita undang ke sini telepon di 021 515 5111 atau Ibu hafal bagus. Atau di Twitter @kinanti_jaktv. Ibu bagus ya, pinter ya. apa ya? Terima kasih. Ini anak siapa sih? Ya udah, dokter kita mau nanya. Mbak Dewi tadi mau nanya katanya kan dokter Aku mau ya. nanya ini dokter, gimana cara penjagaan hernia itu? Hernia itu pada anak ya, kan salurannya sudah ada, saya bilang tadi.
Jadi susah untuk mencegahnya. Pasti dia akan turun. Nah, biasanya ibu-ibu tuh datang ke saya usia 1 bulan atau kurang 1 bulan. Kadang-kadang ketakutan. Dok, anak saya masih kecil, kok dioperasi gitu kan? Padahal memang hernia itu salah satunya harus dioperasi. Kenapa? Kita khawatirnya kejepit nanti ususnya. Itu yang kita khawatirkan. Itu bahaya sekali kan? Lebih parah lagi. Lebih parah. Ya. Nah, biasanya saran saya kepada ibu-ibu, kapan sih hernia itu turun? Kan pasti ibu-ibu bilang, Dok, kalau anaknya menangis, karena mengedan kan, mau pup atau buang air kecil. Nah, ini semua menyebabkan hernia turun. Nah, bagaimana mencegahnya? Asal ibu tahu kapan anak ibu menangis, kapan anak ibu mau pup, kapan anak ibu mau buang air kecil. Ibu tahu, ibu tinggal tekan daerah lipat paha di sini, pasti nggak keluar. Tapi kan sulit itu, Bu. Karena ibu-ibu sekarang kan sangat sibuk. Nah, hal itu kadang-kadang ya itu lebih baik ya kita operasi karena kesibukan ibu itu. Lagian kalau lipatan paha ditekan geli kali ya? Emang geli ya dok ya? Kan daerah-daerah sensitif geli. Kan anak Ini kecil, bayi, bukan kamu yang ditekan, bayi. Geli biasanya. Ya. Kalau bayi Yang mau neken kamu juga geli. Iya sih. Tapi ngomong-ngomong nih dok, kalau misalnya anak kecil kan tadi kata dokter bayi gitu ya. Kan ada kalau misalnya mungkin nggak sih dok kayak SD kelas 1, kelas 2 tiba-tiba Ada hernia gitu, muncul hernia. Saya katakan tadi bahwa hernia itu sejak proses dari lahir ya, dari lahir. Nah, jadi kenapa umur 6 tahun baru ada gitu misalnya? Itu pertama, mungkin ibunya nggak care, nggak pernah merhatikan tuh anak. Jadi prosesnya anak itu turun pelan-pelan, hernia itu nggak pernah dilihat. Apalagi pada wanita, sulit sekali ngelihat itu wanita tuh, karena kadang sama labium mayoranya itu, jadi cuma beda sedikit. Nah, nanti ketahuannya ketika ibunya pembantunya pulang kampung, ibunya mandiin, baru kena tuh. Baru kepegang, ada benjolan. Nah, seperti itu. Jadinya memang karena bukan, oh tiba-tiba ada, bukan. Udah ada prosesnya itu pelan-pelan. Ya kan, anaknya pupnya nggak benar, buang air kecil nggak benar, itu proses itu mengedan semua, turun. Ya, jadi bukan 6 tahun, dari lahir udah Dari ada. lahir, cuman ibu atau orang tuanya nggak ngeh ya. nggak Tapi aware. kalau mitos orang dulu gini dok ya, kalau misalkan berat turun tuh diurut ya, itu sebenarnya benar enggak sih? Aduh, itu bahaya ibu. Iya, benar, Ya, dia benar kan? Kalau orang dulu kayak gitu kan, katanya diurut gitu supaya kencingnya lancar. Bahaya gitu loh. sekali. Kenapa? Kalau kita proses mengurut itu, kita akan menekan pembuluh darah. Sekarang bayangkan aja, kalau udah usus udah turun, yang tipis begitu, diurut. Pembuluh darahnya akan kena dong. Akibatnya apa? Suplai oksigen ke jaringan itu nggak akan bagus. Akibatnya usus bisa mati. Kalau misalnya berhasil sih nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalnya sering-sering diurut, ya begitu. Jadi bisa tidak bisa masuk lagi. Nah, itu terpaksa kita operasi segera. Itu resikonya besar sekali kalau operasi segera. Pertama apa? Kemudian usus mati, nekrosis disebut ya. Kita potong, kita sambung. Ya Allah, Akibatnya apa? Resiko bocor nanti kita sambungan itu. kayak benang ya, dipotong, sambung. pipa bu, pipa. Kasih lem. Oh, iya, bener. Itu tuh kalau misalnya Nggak, jangan suka urut-urut kamu ya. Kamu digigit-gigit urut, digigit-gigit urut. ya mau gimana bu, orang mau sehat. Kalau pijat yang pegal-pegal boleh lah ya, dok. Tapi Iya. kalau untuk kayak naikin peranakan itu kayaknya beresikonya cukup tinggi ya. Iya, kalau misalnya urut seperti biasa ya punggung, kan otot semua kan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau di perut misalnya diurut janganlah, karena itu otot tipis. Dan di bawahnya itu ada organ yang penting. Itu resikonya seperti itu. Mungkin enak, tapi itu terjadi trombus disebut ya. Akibat sumbatan pembuluh darah akan menjadi trombus. Itu menyebabkan ternyata adalah nekrosis, kematian jaringan. Dok, kita angkat dulu ya teleponnya. Telepon bu, halo. Lega. Halo. 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 Halo, Selamat pagi. ya selamat pagi. Dengan siapa ini, Bu? Saya Ibu Tina Sukandar. Ibu Tina Sukandar. Di mana Ya. Ibu Tina? Saya di Tangerang, Bintaro Jaya. Baik, Ibu silakan pertanyaannya apa, Bu? Kenapa? Pertanyaannya apa, Ibu? Iya, saya mau tanya ya, apakah ada hubungannya kalau anak saya dulu hernia, setelah besar itu untuk lari itu nggak kuat gitu. Oh, oke. Apakah ada hubungannya dulu pernah hernia, sekarangnya lari nggak kuat gitu ya, Bu ya? Iya, Ada lagi, Bu Tina, pertanyaannya? sudah itu saja. Baik, terima kasih, Ibu. Terima kasih kembali. Ke stamina ya jatuhnya ya. Olahraga, ya. Dok, ada hubungannya nggak, Dok? Kalau dulu pernah hernia mungkin sudah ditangani, sekarangnya jadi nggak kuat lari. Tidak ada hubungannya. Nggak ada? Kenapa? Kelari itu kan menggunakan otot-otot kaki ya. Sebenarnya hernia itu kita buka pada otot lapis perut. Dan isinya juga kecil, kita bikin size kecil, kemudian kita tidak motong otot, kita hanya melakukan splitting, membuka jaringan, kemudian kita potong saluran tersebut. Jadi nggak ada hubungannya. Mungkin ya Bu ya, yang Ibu harus lakukan adalah
latihan anaknya atau fisioterapi yang baik. Kemudian banyak sekali dokter ahli fisioterapi dilatih kakinya untuk lebih kuat lagi seperti itu. Jadi nggak ada hubungan sama sekali. Jadi nggak ada hubungannya nih antara dulu pernah menderita hernia, kemudian sekarang udah sembuh dengan sekarang jadi sulit untuk lari atau susah gitu, nggak ada hubungannya dok ya? Ada hubungannya. Beda otot. Ya udah kalau gitu, Ibu mau lari? Saya lari dalam mimpi aja. Dari kenyataan Silakan aja, kamu. Bu. Kita ke yang ini dulu ya. Kita Apa mau sih? break dulu nih. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, tetap di Kinanti. Kisah Ibu dan Buah hati. Hati. Dan pemirsa, bagi Anda juga yang bertanya mengenai seputar hernia pada anak ini, Anda bisa telepon di line interaktif kami di 0215155111 atau di Twitter kami @kinanti_jak_tv. Bu, Iya, sebentar iya. saya lihat di TV gede ya tangannya ya. Agak Gak malu. apa-apa, itu tanda sehat. Oh, iya. Banyak makan. Kamu samping aku, nutupin aku biar aku kurus. Oh, iya. Oke, dokter nih nggak kelar, dokter udah ketawa, kita kayak ngelawak terus. Dok, saya suka denger nih hidrokel ya, atau apa sih dok, kayak gitu-gitu deh, itu apa tuh dok? Hidrokel pada anak ya, itu sebenarnya sama dengan hernia. Bedanya cuma yang satu turun air, yang satu turun usus. Itu bedanya situ aja. Kalau hernia Jadi- nih yang usus ini? Hernia itu usus. Kenapa? Karena lubangnya besar. Ketika turun itu salurannya besar, sehingga yang turun usus. Kalau hidrosel atau hidrokel itu kadang-kadang kan lubangnya kecil, yang turun itu air. Gitu. Iya, Bedanya jadi sama-sama benjol, sama-sama ada benjolan, tapi itu bedanya seperti itu. Iya. Harus dioperasi juga kalau hidrokel itu. Nah, kalau hidrokel biasanya itu bisa hilang sendiri. Bagaimana membedakannya? Gampang sekali. Ibu-ibu perhatikan deh, kalau anaknya berdiri, itu turunnya dari mana? Kalau misalnya dari atas ke bawah, itu biasanya usus yang turun itu. Berarti hernia. Berarti hernia. Tapi kalau dari bawah penuh baru ke atas, itu mungkin hidrokel. Atau dibedakan dengan senter. Ibu senter aja, benjolan ibu senter. Kalau misalnya hidrokel, itu akan menyebarkan cahaya, jadi merah semuanya bagus. Tapi kalau hernia, itu hanya tempat aja lampunya situ, gitu. Dan kalau hidrokel itu bisa hilang sendiri, 1,5 tahun lah. Nggak perlu dibedah, nggak perlu di Iya. apa-apa gitu. Biasanya kita bedah kalau menjelang 2 tahun. Kenapa? Karena pada 2 tahun itu terjadi proses pembentukan sperma. Nah, kalau sperma itu kan harusnya suhunya hangat ya. Iya. Tapi kalau pada hidrokel kan ada air, jadi lebih dingin kan. Iya. Nah, itu akan mengganggu proses pembentukan sperma atau disebut spermatogenesis. Nah, jadinya biasanya kita dokter bedah anak akan bilang, Bu, bolehlah kita diamkan dulu sampai usia 1,5 tahun. Kenapa 1,5 tahun? Ke 2 tahun. Karena anak batu pilek gitu kan, Iya. sedikit sakit, jadi operasi nggak jadi lagi. Nah, kalau 2 tahun kita bikin, lebih dari 2 tahun malahan nanti. Jadi 1,5 tahun kita waktukan. Biasanya hilang sendiri. 1,5 tahun Karena aja, karena suka mundur jadi 2 tahun dok ya. Iya. Itu udah tahu banget tuh Iya. kelakuan ibu-ibu. Terhadap orang dewasa bisa terjadi. tuh. Nah, beda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa itu, kantung kemaluannya itu menghasilkan cairan. Maka itu operasinya itu beda dengan hernia pada hidrokel pada anak. Nah, pada orang dewasa itu karena infeksi. Jadi kantong kemaluan itu punya beberapa lapisan. Salah satunya tunika dartos. Nah, tunika ini kebuka. Lapisan kebuka sehingga menghasilkan cairan. Maka timbullah hidrokel pada orang dewasa. Oh gitu. Tapi Operasinya kalau beda. orang dewasa nggak bisa hilang seperti anak kecil. Apa harus Enggak dioperasi? bisa hilang karena saya bilang tadi kan akibat kebukanya itu air numpuk terus. Jadi operasinya dibalik supaya airnya itu nempel ke yang menghasilkan air itu nempel ke jaringan di belakangnya. Oh gitu. Jadi kalau anak kecil bisa dioperasi, orang dewasa nggak bisa ya? Kalau anak kecil tidak dioperasi Oh malah hilang sendiri ya, sorry. Kalau Orang orang dewasa, dewasa malah harus, ya. tapi hidrokel ya, bukan hidrokel, hernia. ya. Kalau hernia sebaiknya dioperasi. Kalau harus hidrokel itu dioperasi. gara-gara ngeden juga masih bukan? Itu kan sama saya bilang, semua itu prosesnya sama, hanya bedanya lubangnya kan, yang satu Kecil kecil, atau satu besar, besar. ya. Dok, kita balik lagi ke hernia nih dok. Kalau gitu harus dioperasi kalau untuk hernia ini ya, baik pada anak maupun pada orang dewasa. Kita kan bahasnya anak-anak nih dok nih. Ya, kalau penelpon kita angkat dulu ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Bapak boleh volume televisinya dikecilkan sedikit Pak? Oke. Ya, terima kasih. Halo, Kayak ada selamat dua pagi. gitu nih. Iya. Pagi. Halo, selamat pagi. Pagi. Iya, dengan Bapak siapa ini? Dengan Pak Zakir Pak Zaki di mana Pak Zaki? di Tangerang. Di Tangerang. Baik, pertanyaannya apa Bapak? Pertanyaannya, anak saya umur kelas 2 SD, itu setiap sore itu besar, tetapi pagi itu mengecil. Keluhan sehari-hari tidak ada. Gimana Pak? Maaf Pak, diulang Pak. Keluhan sehari-hari tidak ada. Enggak, diulang Pak dari awal, keluhannya apa dari awal? Kami agak putus sedikit.
setiap sore itu membesar. Kemudian? Tapi kemudian kalau pagi itu mengecil. Iya. Memang anaknya tidak ada keluhan sama sekali. Iya. Tetapi kelihatannya kita apapun ceritanya kan khawatir, Pak. Iya. Itu jadi gitu lemah. Iya, baik. Usia berapa tadi Pak anaknya? Umur 8 tahun. 8 tahun. Dokter ada yang mau ditanyakan, Dok? Udah Iya, cukup? cukup. Baik Pak Zaki, itu saja pertanyaannya Pak Zaki. Iya, terima kasih. Silakan dokter langsung dijawab. Jadi gini, kan saya bilang tadi, hernia itu kejadiannya karena tekanan perut yang tinggi ya. Nah, pada pagi menjelang sore, anak kan aktivitas tuh. Bergerak, lari, otomatis tekanan perutnya tinggi kan, akibatnya turunlah dia itunya hernianya. Maka ketika pulang, kok besar ya? Nah, nanti setelah di rumah istirahat, dia tidur malam kan, ususnya karena tidur perutnya lemas, jadi ususnya akan balik lagi. Pagi-pagi, oh kecil ya karena proses seperti tadi. Oh, tapi mungkin lebih yakin lagi Pak Zaki datang aja ke dokter anak ya, ke spesialis anak. Lebih baik Pak Zaki ke bedah anak, akan kita ajarkan apa yang dilakukan. Gitu. Sebaiknya dioperasi. Sebaiknya dioperasi. Usia 8 tahun tadi ya. Oke, jadi mungkin Pak Zaki kemungkinan seperti gejala hernia ya, kemungkinan ya Dok ya. Karena aktivitas. Tapi mungkin untuk lebih meyakinkan lagi Pak Zaki bisa membawa anaknya ke dokter spesialis bedah anak ya, biar langsung tahu nih apakah ini hernia atau tidak. Kalau hernia penanganannya seperti apa gitu Dok ya. Oke, nah nanti saya akan bertanya lagi, ini ketahan. Aku juga mau nanya nih. Saya juga mau nanya, banyak pertanyaan saya ke dokter nih. Tapi kita harus ngalah dulu karena kita akan kembali setelah yang satu ini ya, tetap di Kinanti. Kisah Ibu dan Buah Hati. Kayaknya kalau kita membahas mengenai hernia ini cukup banyak ya. Tadi penelponnya juga ada pas kita lagi komplek, tapi sayang terputus. Tapi mungkin bisa kita tanyakan ke dokter dulu ya. Boleh. Dokter, tadi jadi ada penelpon nih, katanya nih buah zakar anaknya keras sebelah, jadi cuma hanya satu. Apakah itu hernia? Kebetulan anaknya ini usianya adalah 7 bulan. Nah gini, saya katakan tadi bahwa hernia kan proses turunnya usus ya. Jadi bisa kita bedakan tuh, kalau misalnya dia buah zakar atau usus. Nah kalau misalnya kita pegang kiri kanan, ada buah zakarnya, kemudian ada benjolan di atasnya, itu hernia. Buah zakar ada benjolan di atasnya, itu hernia. Oke. Tapi kalau misalnya yang satu kita pegang ada, yang kedua besar, nggak ada ususnya, kita raba atasnya nggak ada, itu kemungkinan ada infeksi di buah zakarnya atau kanker di buah zakarnya. Oh, lebih serem lagi. Saya udah ngomong itu, saya lemes benak. Anaknya cowok ada soalnya ya, Ibu Mami ya? Anaknya cowok. Satu, sebelah. Oh jadi, jadi sedihnya beda itu. Oh jadi kalau misal di buah zakarnya bisa jadi infeksi atau bisa jadi kemungkinan kanker tadi atau tumor ya Dok ya. Tapi kalau misalnya hernia, dia justru letaknya di atas si buah zakar. Oh. Jadi buah zakar bisa kita raba. Oke, jadi mungkin buat tadi yang telepon, mungkin Ibu bisa langsung saja datang ke dokter spesialis bedah anak untuk bisa mendeteksi nih kira-kira. Atau dipegang sendiri aja, Mbak. Dipegang sendiri boleh ya? Deteksi sendiri. Dipegang dulu aja. Karena masih 7 bulan juga ya Dok ya? Tapi kan lebih cepat lebih baik ya Dok ya, jadi lebih tahu penanganannya seperti apa gitu. Mbak, kata tadi mau ada bertanya kalah sama kita sama penelpon ya. Oke gini Dok, kebetulan aku punya anak laki-laki usia 7 tahun yang memang super aktif banget ya. Tapi dia tuh kalau pipis memang suka sakit. Tapi kalau Dewi perhatiin tuh nggak ada benjolan gitu. Tapi dia kalau pipis sakit gitu. Laki ya? Laki 7 tahun. Biasanya kenapa? Pada anak laki-laki tuh pada anatomi penis itu ada namanya kulup, disebut prepotium ya, kulup. Nah karena itu nempel. Gitu. Nah nempel karena biasalah kalau istinja buru-buru nggak bersih sehingga infeksi nempel di situ. Maka di ujungnya ya? Di ujungnya preposium itu. Iya. Maka dia suka kencing ngedan, lama-lama iritasi dari situ, maka suka sakit. Gitu. Itu disebut phimosis. Biasanya solusinya di sunat ya? Iya, selesai masalahnya. Emang belum disunat sih. Masih berarti takut. langsung dia dihajatin sama Dewi ya? Telepon lagi. Bu, telepon lagi. Namanya di mana? Halo, selamat pagi. Ya. Halo. Halo Bu. Iya, dengan siapa ini Pak? Dengan Pak Rudi. Pak Rudi di mana? Di Pulau Besar 1, Sunter. Baik, silakan pertanyaannya apa Pak? Dengan Pak Rudi. Iya. Volume televisinya bisa dikecilkan sedikit Pak? Oh bisa. Iya. Baik. Pertanyaannya Bu. Iya. Ya, pertanyaannya apa Pak? Kan anak saya ini Bu, sekarang umurnya 11 tahun. 11 tahun. Nah, itu gejalanya itu kayaknya udah ada 3 tahunan gitu Bu, gede gitu.
itunya. Buah zakarnya? Atau? Iya. Ah. Tapi sekarang belum disunat. Mm-mm. Itu apa perlu disunat dulu, apa operasi dulu? Nah, dokter mau ada yang tanyakan nggak, Dok? Nggak cukup ya. Pak Rudi, itu saja pertanyaannya, Pak Rudi. Iya. Baik, terima kasih. Serem ya? Disunat dulu atau dibedah dulu? Kayaknya bagi anaknya dua-duanya. Gimana ya dokter nih? Jadi gini, saya bilang tadi bahwa pada hernia turun kalau ada tekanan perut yang besar. Contoh pada pipis ketika kita buang air kecil. Nah biasanya ujung prepusium atau pulpnya itu suka nutup, sehingga lukanya suka ngedan, sehingga hernia suka turun. Nah, mana yang duluan? Kalau sebaiknya bisa sekaligus, Mbak. Nah, jadi hernia yang kita kerjakan juga langsung ke sunat. Biar sekalian. Iya, sekalian bius. sakit. Biusnya sekalian. Begitu biusnya hilang, sakitnya sekalian. Enggak, sekarang bisa Enggak kita ya? suntik dengan kaudal. Jadi zaman sekarang obat-obatnya bagus sekali ya. Jadi kita nggak usah khawatir untuk pain-nya itu untuk menjadi itu berkurang sekali. Iya sih, painkiller. Bahkan sekarang bisa one day care. Jadi operasi 1 jam kemudian boleh pulang. Oh, jadi Lebih. nah karena dokter tadi udah ngomong katanya sekarang juga bahkan udah dengan obat-obatan canggih, bahkan tadi dokter bilang bisa one day care, berarti bisa dikatakan operasi hernia ini bukan sesuatu yang menyeramkan Oh ya? enggak. Itu hal yang sering malah pada anak. Itu operasi cuma 20 menit. Ah, sebentar. Padahal pada wanita lebih lagi 7 menit. Oh. Jadi habis 7 menit keluar, pasien bisa segera makan, bisa aktif lagi, sore bisa lari lagi, nggak ada masalah. Oh ya? Jadi bukan sesuatu yang kita mengerikan hanya karena bayi gitu kan yang dioperasi, kasihan saya. Atau kalau operasi belum kering gitu ya jahitannya. Iya, takutnya gitu. Nah, ini proses operasinya gimana, Dok nih? Nah, operasi itu kita bisa 2 cara ya. Pertama laparoskopi. Laparoskopi itu dengan melakukan dengan teknologi. Jadi kita sayat di umbilikus, di bodong, masukin kamera. Kemudian kita masukkan 2 stick kiri kanan untuk menjahit saluran itu. Nah, untungnya pada laparoskopi kita bisa lihat tuh kontralnya sebelahnya. Misalnya kanan keluar, kiri kita bisa lihat. Oh, ini ada gejala, sebelah kita tutup. Itu keuntungannya. Nah, tapi kerugiannya apa? Kadang-kadang alatnya tuh sangat-sangat, karena teknologi ya, sangat kecil. Nggak semua rumah sakit punya seperti itu. Nah, yang paling sering adalah hernia open. Jadi kita buat sayatan, dilipat perut paling bawah 1 cm sampai 1,5 cm, lukanya seperti itu. Kecil kemudian, ya? Kecil. Kemudian kita ikat saluran yang harusnya tertutup, itu kita ikat. Selesai. Nah, susahnya kalau pada open itu kita nggak bisa lihat yang kirinya itu. Iya, Bahkan kita nggak boleh melakukan yang kiri. Kenapa? Karena bisa merusak saluran sperma malahan, karena nggak kelihatan. Jadi justru kita merusak saluran itu. Tapi kalau laparoskopik, untungannya itu kita bisa lihat dari dalam. Oh, jadi plus minus ya dua-duanya itu ya. betul. Tapi itu dokter pasien yang memiliki proses tadi, saya mau yang proses Laparoskopi. Laparoskopi atau yang disayat tadi itu dokter yang menyarankan atau kita pasien memilih? Kita memberi penjelasan. Ini ada teknologi seperti ini, ada seperti ini. Tinggal pasien memilih. Oh, nah sekarang jadi kalau gitu tidak menyeramkan seperti yang kita bayangkan gitu ya ternyata. Terus kalau misalkan udah terjadi, Kalau Mbak Dewi nanya ada telepon gitu ya? Iya, coba kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa ini? Dengan Ibu Nur. Dengan Ibu Nur, di mana Ibu Nur? Di Jakarta Timur. Baik, silakan pertanyaannya apa Ibu? Ini Bu, di atas kemaluan anak saya itu ada pembengkakan. Jadi timbul gitu sampai sekarang umur udah 15 tahun sekarang. Laki-laki ya Bu ya? Iya, laki-laki. Iya. Kemudian? Nah, jadi saya itu pencegahannya bagaimana gitu, apa dioperasi, apa gimana gitu. Dokter ada yang ingin ditanyakan? Sudah pernah dibawa ke dokter sebelumnya, Bu? Udah, jadi kata dokter yang di situ harus dioperasi, sedangkan dokter anak langganannya dia, nggak usah dioperasi katanya gitu. Oh gitu, jadi ada 2 pendapat ya? Iya, beda pendapat gitu. Baik, itu saja Ibu Nur pertanyaannya? Iya. Ya, terima kasih Ibu. Nah, nih Dokter Yani silakan jawab nih Dok nih. Ya, jadi ada benjolan yang hilang timbul kan? Ya. Ya, artinya itu hernia, ya kan? Pada atas kemaluan. Nah, hernia saya katakan tadi sebaiknya dioperasi, karena nggak mungkin dengan obat-obatan. Karena kenapa? Itu kelainan anatomi. Karena anatomi harus dikoreksi dengan anatomi, gitu loh. Iya. Nggak bisa obat-obatan. Apa sih resikonya kalau kita nggak operasi? Nah, mungkin kalau misalnya hilang timbulnya itu nggak ada masalah, aman anak.
Tapi bahayanya ketika sebagian ususnya masuk ke situ nggak bisa balik lagi. Oh, Ibaratnya kalau tangan kita gini Mbak, dipegang gini, terus ya cengkram terus ya. lama-lama kan kayak kesemutan, anak kesakitan. Parahnya lagi akan matiin jaringan karena suplai darahnya nggak ada. Iya benar. Nah, itulah resiko pada hernia kalau tidak dioperasi. Kemungkinan terjadi iskemik atau nekrosis atau kematian jaringan nantinya. Nah, itu bahaya sekali. Kenapa? Operasinya harusnya 20 menit, bisa 2 jaman karena kita harus nyambung usus. Ini dok, aku mau nanya juga. Ada nggak pantangan makanan atau misalkan anak ini nggak boleh ngapa-ngapain nih setelah dokter tuh mendiagnosis anak ini mengidap hernia gitu. Anak susah ya Mbak ya, karena aktif. Kita salah sebagai orang tua atau dokter menyarankan anak-anaknya jangan kemana-mana, diamin aja, itu salah. Oh, gitu. Anak sekarang harus aktif, nggak mungkin nggak. Karena zaman sekarang zaman teknologi, dia harus meraih semuanya. Betul. Nah, nggak mungkin anak itu kita diamkan, maka sebaiknya kita operasi untuk tutup hernia itu. Oh, gitu. Biar anak segera aktif. Oh, kalau kita diamkan dia tidur, nggak mau kita kasih sesuatu yang ketat di sini, ya anaknya ketinggalan teknologi, Betul. ketinggalan semua. Akhirnya masa dia akan kebuang sia-sia. Oh, gitu. Jadi dengan kita operasi cuma tadi kan 20 menit cuma, Oh, iya. tapi anak ini harus hilang Jadi memang bertahun-tahun. Gitu. intinya jalan satu-satunya operasi Iya, ya. sebaiknya operasi. Sebaiknya operasi ya, karena kata dokter bilang kan kelainan anatomi ya memang harus Dikoreksi dikoreksi sekarang juga, karena kalau tidak dikhawatirkan nanti bersambung tuh malah efek-efek negatifnya nanti ya kan. Oke pemirsa, kayaknya nih Adit serius banget. Kenapa kamu? Takut, kita break dulu aja yuk. Tumben loh dia serius, sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Ya udah pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali yang satu ini ya, tetap bikin nanti. Kisah Ibu dan Buah Hati. Dan tidak terasa ini adalah segmen terakhir kita ya. Iya. Ada pertanyaannya, wow masih panjang. Panjangnya kembali. Enggak ya. Oke, mungkin ini penting sekali buat saya sebagai orang tua, juga Mbak Dewi juga sebagai orang tua, dan juga pemirsa di rumah untuk mengetahui bagaimana sih penanganan pertama yang dapat dilakukan orang tua di rumah, terutama mengenali gejala-gejalanya itu seperti apa. Mungkin dokter Yani bisa jelaskan. Baik, jadi yang utama adalah benjolan, ya, benjolan yang hilang timbul. Jadi makanya sebaiknya orang tua sering-seringlah melihat anaknya, buka pampersnya ngelihat gitu loh. Jangan mbaknya aja selalu melihat. Karena benjolannya memang muncul ya? Iya, muncul kelihatan. Terutama ketika anak nangis. Iya. Atau mengedang ketika pup atau buang air kecil. Itu kelihatan sekali. Nah, gejala itu ada. Nah, tinggal kita mau gimana? Sebaiknya operasi secepatnya. Tapi kalau kita menunda, sebaiknya menekan daerah itu sebelum dia keluar. Sebelum dia nangis, tekan dari situ nggak masalah. Tunggu Tapi nak, kalau jangan nangis dulu nak. Tekan dulu, silakan nangis. Nah, Langsung. tapi kan susah kan Mbak. Nah, sebaiknya setelah ke dokter bedanak kita lakukan penutupan kantung tersebut. Oh, Terus karena kan selesai. kalau anak nangis otomatis dia akan menekan ya. Kecuali kalau bisa kayak tadi, nak tunggu dulu, jangan nangis dulu ya nak ya, bunda tekan dulu. Boleh nangis, kata kenapa bunda? Tapi itu biasanya susah ya dok kayak gitu ya, karena Susah saya sekali. anak nangis kan di usia-usia balita itu tidak Nggak bisa, nggak ada waktunya. nggak ada waktunya ya. Oke, jadi mungkin yang baiknya juga lebih baik kalau misalnya kita sebagai orang tua lebih aware lagi ya, lebih perhatian lagi kepada anak kita. Kemudian kita kalau misalnya ada benjolan-benjolan di daerah kemaluannya, lebih baik langsung bawa ke dokter ya, karena Antisipasi. ibaratnya langsung didetek sama dokter dan langsung ada penanganannya. Ada lagi nggak dok selain benjolan-benjolan lagi atau apa? Nggak ada, emang munculnya seperti itu ya? Seperti itu, biasanya hilang timbul. Nggak ada demam atau apa? Nggak ada. Nggak ada. Demam terjadi kalau udah mati jaringannya akan demam. Oke, kayak gitu. Baik, kalau gitu tidak terasa waktunya kita untuk pamitan sekarang. Dokter Yani terima kasih banyak, Mbak Dewi juga Iya, terima kasih terima banyak kasih, atas Mbak Intan. waktunya. Ya, nanti Sama-sama. kapan-kapan kalau kesini, Insya Allah ya, dengan senang sekarang hati. waktunya udah. Tapi dong kalau misalnya udah habis ya. Waktunya udah habis. Oke, kita sekarang harus pamitan, tapi yang pastinya besok kita masih akan kembali lagi dan Tapi, Dok. besok Udah. Besok kita mau membuat es krim sendiri. Yeay. Adit nggak usah masuk ya besok ya. Masuk. Besok temanya menyenangkan karena kita mau membuat es krim sendiri. Dan buat pemirsa yang mau tahu bagaimana menyajikan es krim yang sehat buat anak-anak ya kan, buatan sendiri, besok nonton Kinanti ya kan. Dan juga terima kasih untuk Parents Indonesia karena di situ juga kita banyak sekali informasi tentang tumbuh kembang anak. Kalau gitu saya Intan Erlita. Saya Aditya Agusta. Sampai jumpa. Dadah. Dok, minum dok. Mbak, Kita tunggu langsung dok, minum ya. tunggu ini habis. Thank you.